Halo Miss Wayu dan teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang integrasi nasional terhadap bingkai kebinekaan Tunggal Ika dan ancamannya terhadap Indonesia. Jadi contoh ancaman pertama yang ada di Indonesia yang saya bisa temukan itu contohnya seperti penyalahgunaan narkoba. Jadi penyalahgunaan narkoba itu sangat menyimpang di Indonesia karena setiap tahunnya itu selalu meningkat dan merupakan salah satu ancaman terbesar tapi tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara lain juga, karena narkoba itu adalah tindakan yang sangat menyimpang. Jadi eh, jadi mengapa orang itu mengonsumsi narkoba itu karena sebagian alasan itu karena mereka mempunyai uang dan untuk mau mengonsumsi barang yang haram dan membutuhkan biaya yang besar juga karena narkoba itu tidak murah juga. Dan yang selanjutnya itu karena memenuhi kebutuhannya, karena eh, pembeli narkoba itu bukan hanya dari kalangan artis doang, tetapi orang yang berpeluang untuk terpapar oleh narkoba. Terus alasan yang lain juga itu bisa dibilang itu karena orang itu penasaran dan narkoba itu sekali yang sudah mengonsumsi narkoba itu bisa bisa ketagihan dan bisa ketagihannya itu tidak susah untuk dihilangkan. Dan cara mencegah orang yang menggunakan narkoba itu yang pertama itu seperti mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta mempunyai kepribadian yang lebih baik. Terus yang kedua itu biasakan diri untuk berpola hidup sehat. Ketiga itu menolak bujukan dari orang lain. Kayak misalnya contoh, eh, kalau teman-teman kamu diajakin narkoba, ya kamu harus bisa nolak karena harus mempunyai pola hidup yang sehat. Terus yang keempat itu belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa melupakan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Terus yang terakhir itu isikanlah waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, contohnya olahraga, belajar, eh, pergi dengan teman-teman yang berpositif. Ya. Jadi ancaman yang selanjutnya ada di Indonesia itu contohnya salah satu contoh yang selanjutnya itu seperti tata tertib wilayah. Jadi yang dimaksud itu tata tertib wilayah itu seberapa tertibnya masyarakat di sebuah negara. Nah, dan salah satu yang biasanya terjadi di Indonesia itu seperti yang paling sering dilanggar itu lalu lintas. Karena contohnya seperti anak membawa kendaraan bermotor di bawah umur, belum mempunyai eh, SIM, KTP belum ada, terus eh, terjadi karena dengan adanya kayak gitu, anak-anak yang membawa kendaraan bermotor bisa terjadinya kecelakaan dan bisa merugikan orang-orang di sekitarnya karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan datang. Jadi dengan adanya ancaman ini, uh, efeknya itu bisa merugikan orang lain karena takutnya mendapatkan luka besar dan bisa juga terjadinya meninggal. Terus merugikan keluarganya sendiri juga karena dengan kalian yang membawa berkendaraan bermotor atau mobil di bawah umur, itu yang disalahkan bukan kalian tetapi orang tua kalian. Jadi itu sangat merugikan sekali pada keluarga kalian. Jadi dari masalah yang ini atau ancaman masalah ini yang ada di negara kita ini, kita untuk mencegahnya itu kembali lagi semua kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus mempunyai peran yang besar untuk bisa menentukan kapan anaknya boleh untuk bisa membawa kendaraan bermotor. Karena jika di bawah umur, banyak hal yang bisa terjadi. Karena semua akan disalahkan kepada orang tuanya. Tetapi setelah mempunyai
jika mereka sudah dewasa, sudah mempunyai KTP, sudah mempunyai SIM, uh, uh, anak anak yang sudah berumur akan mempunyai hak untuk bisa membawa kendaraan bermotor karena sudah sesuai dengan norma-norma negara. Jadi salah satu ancaman yang terakhir yang saya bisa ambil yang ada di Indonesia itu contohnya itu seperti pemberontakan bersenjata. Contoh seperti teroris. Nah, jadi teroris itu adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi teroris ini tunduk pada tata cara tidak tunduk pada tata cara peperangan, tetapi waktu pelaksanaan yang secara tiba-tiba dan tidak mempunyai target korban jiwa karena mengambil korban jiwa itu secara acak ya. Pokoknya kalau jadi contohnya misalkan ya udah kalau misal sekelompok masyarakat ada segitu ya ada segitu. Jadi tergantung kelompok masyarakat itu kayak gimana. Jadi dengan ada ancaman ini yaitu terorisme sangat merugikan masyarakat di sebuah negara karena bisa terjadinya banyak korban jiwa karena kelompok masyarakat ini tidak melakukan apa-apa, mereka tidak bersalah, tetapi tiba-tiba dengan adanya teroris langsung menembak korban jiwa yang ada, dan itu sangat merugikan kelompok masyarakat tersebut dan merupakan salah satu ancaman atau penyimpangan yang besar juga. Jadi peran apa yang kita bisa lakukan, jadi kita itu harus bisa mengetahui yang baik dan buruknya, dan kita harus bisa tahu juga apa yang kita lakukan dan apakah itu baik, apakah itu mempunyai pengaruh yang baik atau jahat, dan apakah itu merugikan orang lain atau tidak juga. So itu aja. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih buat Miss Wahyu dan teman-teman. Tuhan memberkati.